Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Al-Qasam Channel. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian sehat selalu. Papua, yang sebelumnya disebut Irian Barat atau Irian Jaya, atau kadang Papua Barat atau Nugini Barat merupakan wilayah Republik Indonesia yang terletak pada bagian barat dari Pulau Papua. Wilayah ini dibagi menjadi 6 provinsi, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Barat Daya. Papua juga memiliki beberapa julukan yaitu, Bumi Cendrawasih, Surga Kecil yang Jatuh ke Bumi, Pulau Emas, Irian ikut Republik Indonesia Anti-Nederland, New Guinea, Nugini. Namun tahukah kalian ternyata di Papua pernah berdiri beberapa kerajaan di antaranya yang akan kita bahas di video ini. Sebenarnya, di Papua terdapat kerajaan-kerajaan yang daerah kekuasaannya terbatas. Tetapi, kerajaan yang pernah berdiri di Papua hanya terdapat di Provinsi Papua Barat dan belum ada catatan yang terverifikasi mengenai keberadaan kerajaan di Provinsi Papua. Sudah ada kerajaan-kerajaan di Papua sebelum Islam masuk yaitu pada abad ke-13. Kerajaan Sran yang terletak di Kaimana adalah kerajaan pertama yang tertulis di Papua dengan Raja Imaga yang bergelar Ratsranati Patimunin I. Daerah kekuasaan kerajaan Sran membentang sampai daerah Kipia, Mimika. Nama kerajaan tersebut tercantum dalam naskah negara Kertagama pada syair 13, 14, dan 15. Gajah Mada pernah mengunjungi kerajaan Sran pada masa Raja Woran untuk melaksanakan Sumpah Palapa. Kunjungan Gajah Mada disambut meriah oleh Raja Woran dan sebagai cenderamata, Gajah Mata memberikan seorang putri dan merah putih sedangkan Raja Woran memberikan burung cendrawasih dan juga seorang putri. Tidak ada catatan yang jelas mengenai raja-raja setelah Raja Woran. Pada tahun 1498, pasukan Tidore menyerang kerajaan Sran dan Sran dijadikan sebagai vasal Tidore. Setelah invasi tersebut, kerajaan Sran harus menyerahkan budak-budak dan burung kuning kepada Tidore. Masuknya Islam di Papua Barat oleh kerajaan Tidore memberikan dampak yang besar terutama di daerah kepala burung Papua. Proses akulturasi dengan budaya Tidore dan perdagangan berdampak pada banyak kesultanan dan kerajaan yang didirikan di daerah tersebut. Hampir semua kerajaan-kerajaan di Papua Barat berlokasi di daerah pesisir dan menjadi vasal dari Tidore di mana mereka wajib membayar upeti setiap tahunnya kepada Sultan Tidore. Pembayaran upeti dapat dibayar dengan berbagai barang seperti kulit penyu, burung kuning, pala, dan lain-lain. Selain Tidore, kerajaan-kerajaan di Papua juga menjalankan hubungan dagang dengan Ternate dan kepulauan-kepulauan lainnya di Maluku. Pedagang Arab juga melakukan kegiatan perdagangan di berbagai kerajaan-kerajaan yang dibuktikan dengan penemuan kampung Arab di daerah Raja Ampat. Orang Bugis dan Buton juga berdagang ke Papua. Nah, kerajaan apa saja sih yang ada di Papua Barat? Mari kita bahas. Semenanjung Bomberai. Di Semenanjung Bomberai ada dua kerajaan yaitu 1. Kerajaan Aiduma. Kerajaan Aiduma terletak di Provinsi Papua Barat, Pulau Aiduma, Kabupaten Kaimana, diperkirakan kejayaannya berlangsung antara abad ke-13 sampai dengan abad ke-16. Timbulnya kerajaan-kerajaan tersebut didorong oleh maraknya lalu lintas perdagangan laut dengan pedagang-pedagang Islam dari Jazirah Arab, India, Persia, Tiongkok, dan tidak banyak info tentang kerajaan Aduma ini. 2. Kerajaan Kouyai, Namatota. Kerajaan Namatota, sering disebut juga dengan nama Kerajaan Kouyai, terletak di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Kaimana. Keturunan Raja-Raja Namatote berasal dari Gunung Baik. Raja Namatote pertama yang diangkat oleh Sultan Tidore adalah Wolang Tua.
Pengangkatan Wolang Tua sebagai raja dari kerajaan Namatote berlangsung setelah terbentuknya hubungan Namatote dengan Sultan Tidore. Pengangkatan Wolang Tua sebagai raja mengakibatkan kerajaan itu harus tunduk kepada Sultan Tidore. Pada mulanya, kekuasaan Wolang Tua sebagai raja hanya berlaku di Namatote dan daerah sekitarnya. Namun dalam perkembangannya, kekuasaan Wolang Tua semakin meluas karena bantuan Sultan Tidore. Sultan Tidore membantu Wolang Tua untuk memperluas lingkup pengaruhnya sampai ke Teluk Arguni dan daerah pantai selatan. Daerah tersebut hanya dikunjungi oleh pelayaran Hongi. Atas usul Raja Namatote kepada Sultan Tidore, di daerah tersebut diangkat para kepala adat oleh Sultan Tidore. Para kepala adat itu tetap tunduk kepada Raja Namatote. Namun, ketundukan para kepala adat itu kepada Raja Namatote hanya ada di atas kertas. Hal ini disebabkan letak dari daerah para kepala adat tersebut yang sangat jauh dari kedudukan Raja Namatote. Sultan Tidore mengangkat seorang raja di Pulau Adi dan daerah Karufa, seorang mayor Wanggita, penguasa yang berpengaruh di Teluk Arguni, seorang raja Aiduma untuk daerah dari Aiduma ke Lakahia dan seorang raja Kapia untuk daerah sebelah timur Lakahia. Setelah penegakan pemerintahan kolonial Belanda, pemerintah kolonial mengakui kedudukan baik Raja Namatote maupun para kepala adat yang diangkat oleh Sultan Tidore. Namun, penerus keturunan raja-raja Adi dan Aiduma tidak dapat mempertahankan eksistensinya sebagai raja. Sedangkan para kepala adat Wanggita dan Kapia diangkat oleh pemerintah kolonial menjadi kepala kampung. Pemerintah kolonial memberikan posisi otonom kepada para kepala keluarga dari daerah pengaruh Raja Adi dan Aiduma. Kekuasaan mereka di luar kampungnya sendiri merupakan kekuasaan yang didasarkan pada kekuatan, yang merupakan hasil dari pelayaran Hongi. Kabupaten Raja Ampat. Di Kabupaten Raja Ampat ada 5 kerajaan yaitu 1. Kerajaan Misol. Kerajaan Misol adalah salah satu kerajaan Islam di Raja Ampat, dengan pusat pemerintahan di Lilinta, Pulau Misol, Papua. Pengaruh Islam yang kental di Misol disebabkan oleh kekuasaan Kesultanan Tidore dan Ternate. Masuknya Islam ke kerajaan Misol pun diterima dengan baik, karena penyebarannya dilakukan dengan pendekatan yang bersahabat. Letak geografis Misol yang berbatasan dengan Laut Seram membuat kawasan ini dipenuhi oleh ragam budaya. Karena selain dari Papua, penduduknya berasal dari Maluku dan Sulawesi. Sejarah letak pusat pemerintahan kerajaan Misol berada di Lilinta, Pulau Misol. Pendiri kerajaan ini adalah Van Bis. Van Bis ini memiliki keturunan yang kemudian terpecah menjadi 2 klan, yakni Ungkabu dan Soltip. Adapun kedudukan raja kerajaan Misol dipegang oleh klan Ungkabu, yang berkedudukan di Lilinta dengan rajanya bernama Van Madero. Sementara itu, klan Soltip memegang jabatan sebagai pembantu dengan gelar Kapitan Laut dan berkedudukan di Vavanlap. Setelah beberapa tahun berdiri, ibu kota Misol kemudian dipindahkan ke Selpeleket, yang terletak di sebelah timur Lilinta. Raja yang pertama memerintah di Selpeleket adalah Abdul Majid, yang memerintah dari 1871 hingga 1904. Setelah Abdul Majid meninggal dunia, Misol kemudian diperintah oleh Utsman antara 1904 hingga 1945. Raja Utsman ini resmi memerintah Misol setelah mendapat pengesahan dari pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 19 Juli tahun 1905. Tidak diketahui secara pasti kapan Belanda mulai menyebarkan pengaruhnya hingga wilayah Papua. Namun, diperkirakan pengaruh Belanda di Papua bersamaan dengan pengaruhnya di Maluku. Setelah Raja Utsman meninggal dunia, kerajaan Misol kemudian dipimpin oleh Bahar ad-Din Dekambu pada 1945. 2. Kerajaan Sailolof. Kerajaan Sailolof berada di selatan Salawati, tepatnya di desa Sailolok, Raja Ampat. Kerajaan Sailolot saat ini dipenuhi dengan distrik Seget yang berada di Berau, Misol, dan Sorong. Terdapat istilah yang digunakan dalam sistem pemerintahan di kerajaan Sailolof, salah satunya Vankalana. Vankalana adalah gelar tradisional dalam kerajaan Sailolof, di mana peranannya dibantu staf istana. 3. Kerajaan Salawati. Kerajaan Salawati didirikan oleh seorang raja yang berasal dari Waigeo yakni Van Malaban atau Van Tusan yang merupakan leluhur dari Gelet Arfan.
Dikisahkan saat Van asal Waigeo itu datang, sudah ada penguasa lokal di Pulau Salawati yang bergelar Rejao atau Jajah Tuan Tanah, dalam bahasa Maya, yang kemudian setuju memberikan hak dan wewenang setingkat raja bagi penguasa asal Waigeo ini setelah memenangkan Fasyukul Pampon pertandingan makan. Menurut cerita keluarga Abdullah Arfan, nenek moyang dinasti Arfan yang bernama Kalewan menikahi Mubaliga Siti Hawa Farouk yang berasal dari Cirebon, dan mengganti namanya menjadi Bayajid. Ia diyakini menjadi orang Muslim asal Papua pertama dan diperkirakan kejadian ini terjadi pada abad ke-16. Ia juga dipercayai merupakan raja keempat Salawati. Salawati juga merupakan kerajaan vasal dari Kesultanan Tidore. Sehingga Raja Salawati seperti leluhurnya Gurabesi memberikan sebagian upeti atau pajak bagi Kesultanan Tidore. Selain itu, Raja Salawati juga dipercayai sebagai pemungut pajak bagi daerah-daerah lain untuk Kesultanan Tidore dengan pelayaran Hongi. Seperti catatan tahun 1705 yang mengatakan Sultan Tidore memperoleh upeti dari daerah utara Papua hingga Teluk Cendrawasih yang dipungut oleh Raja Salawati. Selain itu di tahun yang sama, Raja Salawati juga tercatat mengunjungi kampung di Teluk Doreri dekat Manokwari diperkirakan untuk memungut upeti. Selain itu, kegiatan kerajaan-kerajaan di Raja Ampat adalah berdagang dan merompak. Pada tahun 1653, ekspedisi sebesar 15 kapal yang berasal dari Waigeo dan Salawati menyerang Hitu yang terletak di pesisir utara Pulau Ambon untuk mendapatkan emas dan budak. Walau kejadian yang sama juga menimpa kerajaan di Raja Ampat, pada tahun 1710, ketika Raja Salawati berada di Teluk Cendrawasih, perompak asal Pulau Tidore menawan istri dan anak beserta 150 orang pengikut Raja Salawati. Ia berhasil membebaskan mereka dengan membayar 104 orang budak. 4. Kerajaan Waigama. Menurut cerita rakyat yang beredar, dahulu kala ada seorang wanita yang menemukan 7 buah telur yang kemudian dia simpan. Di antara 7 telur tersebut, 4 telur menetas menjadi anak laki-laki dan 1 telur menetas menjadi anak perempuan, sedangkan 2 lainnya berubah menjadi hantu dan batu. Kelima anak tersebut memakai pakaian halus yang konon menjadi ciri khas keturunan raja. Masing-masing dari mereka diberi nama Wor, Betani, Muhammad, Dohar, dan Pintoli perempuan. Setelah dewasa, keempat pangeran tersebut berpisah dan mendirikan kerajaan masing-masing. Wor menjadi raja di Waigeo, Betani menjadi raja di Salawati, Dohar menjadi raja di Misol, dan Muhammad menjadi raja di Waigama. Sedangkan sang putri, Pintoli diketahui sedang hamil dan diletakkan dalam kulit biak kerang besar oleh keempat kakaknya dan dihanyutkan hingga terdampar di Pulau Numfor. 1 telur lagi yang berubah menjadi batu diberi nama Kapatnai dan diperlakukan sebagaimana raja. Batu tersebut disemayamkan di sebuah tempat khusus dan disandingkan dengan 2 batu lain yang dianggap sebagai pengawalnya. Hingga kini, batu tersebut menjadi tempat pemujaan masyarakat suku Kawe dan dimandikan setiap 1 tahun untuk menghormatinya. 5. Kerajaan Waigeo. Kerajaan Waigeo terletak di wilayah Pulau Waigeo, Raja Ampat. Daerah ini menjadi pusat kekuasaan kerajaan Waigeo sejak abad ke-16. Adanya kerajaan Waigeo tidak lepas dari sejarah Raja Ampat. Kabupaten Fakfak. Di Kabupaten Fakfak hanya ada 1 kerajaan yaitu Kerajaan Sran Eman Muun. Kerajaan Sran Eman Muun diperkirakan berdiri sekitar awal abad ke-12. Sejak berdiri, kerajaan ini sudah 3 kali berpindah pusat pemerintahan dari Weri Tunas Gain di wilayah Kabupaten Fakfak, kemudian berpindah ke Borombo di Pulau Adi perairan Laut Arafuru wilayah Kabupaten Kaimana. Pada periode tahun 1498 hingga 1808, terjadi perang Hongi dan perpecahan dalam keluarga kerajaan sehingga Ndufin, Raja Sran Kaimana keempat pada tahun 1808, kemudian memindahkan ibu kota ke daerah yang sekarang menjadi Kampung Sran, Kaimana. Kerajaan Sran Eman Muun inilah yang kemudian terpecah menjadi sejumlah kerajaan kecil di Kaimana hingga Fakfak, misalnya, melalui perkawinan keluarga kerajaan seperti pada Kerajaan Namatota di Pulau Namatota Kaimana. Kerajaan-kerajaan yang disebutkan tadi masih memiliki raja dan turunannya walaupun hanya untuk sekedar status simbolik saja sama seperti kerajaan kecil lainnya di Indonesia. Salah satu keturunan yang terkenal yaitu Ustadz Fadlan Garamatan di mana dia sendiri merupakan keturunan Raja Patipi.
Satu hal yang menarik ternyata kerajaan-kerajaan tersebut adalah kerajaan-kerajaan Islam. Jejak-jejak Islam di Papua memang tak begitu banyak menjadi pembahasan. Berbeda dengan Pulau Jawa yang memang menjadi penyumbang penduduk Islam paling banyak di Indonesia. Kendati demikian, Papua juga memiliki sejarah yang cukup panjang terkait dengan Islam dan kerajaannya di masa lampau. Jejak kedatangan Islam ke Papua terwujud dalam berbagai peninggalan yang masih bisa dilihat hingga kini. Salah satu jejaknya adalah bangunan masjid seperti Masjid Patimburak, atau yang dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Masjid Tua Patimburak. Ada pula masjid lain seperti Masjid Tunas Gein di Pulau Tunas Gein, Masjid Tubir Seram di Pulau Tubir Seram. Beberapa manuskrip juga menjadi bukti adanya penyebaran agama Islam di Papua. 5 buah manuskrip berusia 800 tahun dan berbentuk kitab masih tersimpan di Fakfak. Manuskrip tersebut berupa mushaf Al-Quran berukuran 50 cm x 40 cm. Di Monokrawi pun ada manuskrip berbahasa Tidore yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di luar bukti fisik, terdapat pola Islami yang tercermin dalam kehidupan sosiokultural yang ada di beberapa wilayah Papua. Misalnya mengawali peristiwa seperti pesta perkawinan, kelahiran, sunatan, pembangunan rumah baru, hingga memasuki rumah baru dengan membaca kitab. Sahabat Al-Qasam, mungkin itu dulu pembahasan kita dalam video ini, semoga bermanfaat. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, serta klik tombol like jika kalian suka pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.